Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton Cokro TV yang budiman. Saya Husin Syihab dari KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Ada apa dengan mafia? Nah, dalam perjumpaan ini saya akan menjelaskan modus dan bahayanya praktik mafia di negeri ini dalam berbagai hal. Ini akan kita kupas bersama dalam acara Trending Case. Kasus yang kita bahas kali ini adalah tentang penggelapan sertifikat hak milik yang dijaminkan sebagai persyaratan peminjaman uang. Adalah Ibu Ance, warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang mengalami penipuan oleh orang yang meminjamkan uang kepadanya. Peristiwa ini diawali ketika Bu Ance pada Mei 2016 yang lalu sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar. Setelah mencari informasi ke sana ke sini, akhirnya Bu Ance bertemu dengan seorang berinisial SH. SH adalah seorang pengusaha yang berkantor di gedung Cyber Kuningan, Jakarta. Saya kenal beliau itu dari teman saya yang bekerja di situ, namanya Saudara Peter. Saya kemukakan kepada dia, ada yang bisa nggak membantu saya untuk pinjaman uang. Jadi dengan Peter lah saya ada jalan. Dan Peter sendiri tahu saya meminjam, bukan menjual beli, kan rumah itu. Singkat cerita, SH bersedia meminjamkan uang sebesar 2 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat hak miliknya di Jalan Ketapang nomor 100 RT 10 RW 12 Jati Padang, Pasar Minggu dengan luas tanah 600 meter persegi dan sudah bersertifikat hak milik. Sistem pinjaman ini disepakati berbunga 1,5% per bulan. Dengan besaran bunga tersebut, Bu Ance harus membayar 30 juta rupiah setiap bulannya dengan kurun waktu pengembaliannya selama 5 tahun. Bu Ance lalu diminta menandatangani sebuah akta notaris di kantor SH. Total uang yang diterima adalah 1.158.124.018 rupiah. Jadi Bu Ance tidak menerima uang 2 miliar rupiah karena ada potongan pinjaman di depan. Sejak 6 Juni 2016, Bu Ance rutin membayar bunga sebesar 30 juta setiap bulannya. Namun, sejak 29 April 2017 sudah tidak lagi membayarkan cicilan bunga. Dan saya mendengar sertifikat saya sudah beralih nama dan disimpan di suatu bank. Bu Ance meminta salinan akta yang pernah ditandatangani di gedung cyber kantornya SH, baik melalui notaris maupun melalui SH. Tapi permintaan salinan tidak pernah diberikan. Pada tanggal 14 November 2019, pernah diadakan pertemuan antara Bu Ance dengan pihak SH. Dalam pertemuan tersebut, Bu Ance diharuskan membayar 5 miliar rupiah untuk membeli kembali rumah miliknya sendiri dari SH. Saya minta tolong juga kepada pemerintah, Bapak Jokowi, saya minta tolong dengan sangat agar rumah itu kembali kepada saya yang pemilik yang sah. Mudah-mudahan semua ini bisa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama korban, anak dari Ibu Ance yang bernama Anti. Nanti kita akan minta dari keterangan-keterangan yang akan disampaikan sendiri oleh Mbak Anti. Nah, bagaimana sih ceritanya, kronologisnya ya, sampai terjadi penggelapan sertifikat? Oke, ceritanya awalnya itu terjadi di 2016, di mana pada waktu itu ibu saya ingin mencari pinjaman uang
Namun karena usia beliau memang waktu itu sudah di atas 60 tahun, sudah usia pensiun, sehingga untuk pencarian ke bank itu kan sepertinya agak sulit gitu. Nah, akhirnya beliau mencari-cari ke beberapa rekan-rekan, ada satu orang memberitahu bahwa oh ada di kantor saya aja, itu ada funder gitu untuk bisa co-investor, bisa memberikan pinjaman. Akhirnya singkat cerita setelah diperkenalkan oleh bapak tersebut, kami disuruh ke kantor di gedung cyber. Kami menyerahkanlah sejumlah dokumen yang diminta selayaknya pinjam meminjam biasa lah gitu, dari dokumen dicek dulu sertifikat tanah, karena kan memang sertifikat tanah ini adalah sebagai jaminan ya? Sebagai gitu. Jaminan. Jadi seperti biasa dicek, ada juga yang datang verifikasi untuk assessment dan segala macam, sampai akhirnya memang pada waktu itu kebutuhan ibu saya meminjam sekitar 2M, kita deal di 2M. Ya sudah, setelah itu mereka memberikan satu draft perjanjian yang diserahkan ke kami, dan kami disuruh pada satu hari gitu ya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Itu sekitar bulan Juni 2016. Nah, pada waktu itu kami ke kantor tersebut menandatangani surat perjanjian tersebut. Ya seperti biasa aja, sertifikat juga sudah kita serahkan sebagai jaminan. Mereka memberikan cek gitu ya. Dan cek tersebut dari pinjaman 2M itu ada pemotongan sebagai mungkin seperti provisi ataupun diskonto ataupun apapun itu namanya. Jadi ibu saya hanya menerima sekitar 1,7 sekian. Oh, bukan 2M yang diterima, malah ada potongan-potongan lagi. Iya, karena memang kan selayaknya pinjaman kita ya kemanapun kan pasti ada provisi, ada admin, ada dan segala macam gitu. Dan di perjanjian itu pun kita harus membayar bunga gitu ya, bunga 1,5%. Jadi perjanjian tersebut tuh perjanjian kontrak 5 tahun gitu. Nah, setelah itu ya uangnya sudah cair seperti biasa, ya ibu saya membayar bunga berjalan seperti biasa karena memang itu hutang gitu ya. Kami ibaratnya kami memang menaati lah apa yang menjadi perjanjian tersebut gitu. Bayar bulanan 30 juta, tapi memang dalam perjalanan waktunya 6 bulan setelah itu kebetulan ibu saya terkena musibah, ibu saya terkena kanker, sehingga beliau harus fokus kepada penyakitnya, dioperasi dan menjalani berbagai macam terapi. Jadi sempat sakit dalam perjalanan waktu. Betul. Membayar cicilannya gitu. Nah, tapi kami masih tetap bayar pada walaupun ibu udah sakit, kami masih tetap bayar. Cuman memang karena ibu juga masih dalam proses recovery dan butuh biaya banyak juga, akhirnya ya kita udah nggak bisa bayar lagi nih, ceritanya kita udah nggak bisa bayar lagi, dan kami pun juga memberitahukan ke pihak bapak tersebut gitu ya, bahwa terjadi seperti ini, kami nggak bisa bayar dulu bunganya. Dan waktu itu tanggapannya, oh ya sudah santai aja bu, ibu fokus aja dengan sakit ibu dan segala macam. Ya sudah, sampai akhirnya sekitar ya ibu saya udah fokus dengan penyakit dan segala macam, itu udah jadi tahun 2016, 2017 sampai 2018. Ya kita kan juga tetap, aduh ini gimana ya kasus ini, maksudnya permasalahan sertifikat kan masih di sana ya, bagaimanapun juga ibu saya ingin menyelesaikan gitu. Nah di 2018 akhirnya kami mencari cara, oh ya sudahlah kalau enggak kita jual aja rumahnya, kita cari penjual maksudnya, supaya utang ibu saya bisa kita tebus gitu. Ya sudah, tapi memang sejak 2018 kita hubungin mereka by WhatsApp atau telepon, mulai susah tuh gitu. Dan jadi ada masalah nggak setelah bikin perjanjian, kemudian dana itu sudah diterima oleh Ibu Ance, kemudian berusaha untuk dalam beberapa bulan itu mengansur ya? Iya, mengansur sekitar 30 jutaan ya, kalau misalnya. Terus kemudian ada masalah nggak ketika ada upaya dari Bu Ance untuk menyelesaikan hutangnya gitu ya? Itu apa aja masalah yang dirasakan? Ya. Apakah ada ancaman atau ada seperti kan ya, waktu itu kan dari 2016 ya, ya sampai di sekarang ini 2021. Jadi artinya sudah lewat dari perjanjian itu kan?
ya sudah harusnya sih udah mau 5 tahun nih ya, walaupun mungkin belum lewat. Jadi sebenarnya di 2018-19 kita coba hubungin, bukan nggak ada masalah, ya mereka menghilang aja gitu, susah dihubungin, nggak bisa dihubungin. Kita terus, mama terus WhatsApp, telepon nggak diangkat, sampai akhirnya baru pertama kali dijawab itu di 2019. Ya sudah deh Bu, kita ketemuan gitu. Nah, pada waktu ibu saya ke sana lagi, jadi gini, sorry, mungkin aku sedikit balik ya. Di 2016 itu, si perjanjian itu pun kita minta tuh nggak pernah diberikan. Tapi ya balik lagi, ibu saya, sudahlah, ya uang udah di tangan gitu kan. Yang penting udah tahu kewajibannya 30 juta bayar sebulan dibayar. Walaupun perjanjian tuh kita minta nggak pernah dikasih. Nah, ya udah 2018. Jadi perjanjian salinannya itu nggak pernah dikasih. Dan sudah diminta ya, maksudnya melalui notarisnya, melalui legalnya, melalui segala macam. Ya tapi balik lagi kayak mengulur-ngulur aja gitu. Ya kita kan juga udah follow up terus, ya sudahlah, ambil berjalan aja gitu. Ada ya bukti-buktinya bahwa ada upaya untuk WhatsApp menghubungin ada atau datang ke rumahnya, ada. Datang ke rumah sih nggak, tapi WhatsApp, telepon gitu itu ada, kita hubungin terus gitu. Dia itu selalu dibilang, udah tenang aja bu, masih lama, ibu fokus sama penyakitnya, ibu fokus sama penyakit. Ya udah sampai akhirnya 2019 baru tuh dijawab, kita disuruh datang ke kantornya. Sampai akhirnya begitu datang ke kantor, oh ya sudah bu, kalau misalnya ibu mau menyelesaikan, jadinya totalnya 5M. Terus, loh kita agak kaget kan, karena nggak sesuai, ya oke lah pasti kan ada perhitungan gitu ya, tapi kita nggak nyangka melonjak sekian banyak gitu. Nah akhirnya balik lagi, karena kan kita menyelesaikan ini adalah saya dengan mencoba mencari penjual untuk menutup hutang itu, dan akhirnya kita jual gitu ya. Nah untuk bagi yang mau membeli, ya kaget dong, kok jadi 5M ya gitu, karena kan sebelumnya kan kita berpikir oke lah dengan bunga-bunga dan segala macam nggak nyampe segitu, sehingga akhirnya mundur lagi gitu. Intinya nggak ada, susah penyelesaiannya, nggak jadi di 2019. Ya udah akhirnya stagnan lagi, nggak ada kabar lagi, sampai akhirnya ibu saya mencari pembeli rumah baru di 2020. Nah di 2020 ketemu lagi tuh, mereka mau menerima lagi. Di 2020 ketemu mau menerima lagi. Sekarang menjadi 5,8M, naik lagi. Nah akhirnya setelah negosiasi dan segala macam. Itu terjadinya negosiasi setelah Ibu Ance nggak bisa bayar ini ya, cicilannya itu ya? Ya, jadi kan kalau nggak bayar cicilan, sebenarnya 10 bulan pertama bayar cicilan. Kita udah ngomong, gimana saya lagi sakit. Iya. Gak usah dipikirin bu, santai dulu. Nah, alasan mereka seperti itu. Dan nggak ada kabar. Kita nggak ditagih, memang kita nggak ditagih. Nggak selayaknya kalau misalnya orang menjamin kan pasti kan nagih. Bagaimana nih bu kelanjutannya nggak ditagih? Justru kita yang menanya-nanyakan gitu. Ini gimana nasib saya nih gitu. Karena ya namanya kita utang ya, tetap harus diselesaikan gitu. Ya sudah 2018 nggak ada kabar, 2019 nggak ada kabar, sampai 2020 akhirnya kita ketemu lagi menjadi 5,8, akhirnya kita negosiasi sehingga menjadi 4M. Dan ada teman ibu saya memang yang mau membantu, ya udah kita tutup deh 4M-nya. Udah nggak usah diperpanjang gitu kan, ibaratnya yang penting selamatin aja dulu gitu. Ya sudah, kita pikir oh ya udahlah nih udah clear gitu ya. Itu terjadi di Desember 2020 kemarin gitu. Nah memang saat itu mereka bilang pembayaran harus dilakukan 4M ini maksimal 31 Desember 2020 gitu. Nah tapi kita sebagai yang mau bayar kan juga takut, karena kita tahu historinya kemarin mereka susah dihubungin, mereka juga menghilang gitu ya. Dengan kita mentransfer 4M ini, ya kita juga mau validasi. Iya clear dong gitu ya, karena takut lah gitu. Karena kemarin aja perjanjian kita akan dibalik-balikin. Ada uang, ada barang istilahnya. Betul gitu. Nah, sudah dikejar-kejar, mereka hanya memberikan surat pernyataan bahwa jika 4M dibayar, maka sertifikat akan dikembalikan 14 hari. Ya dari pihak kami juga, ya kita udah kecelek kemarin gitu ya Bang, ya takut juga lah. Dan teman ibu saya kan juga yang mengeluarkan uang 4M, kalau misalnya itu secara ya cacat gitu ya, secara hukum tidak ada validasi, tidak ada pegangan, mau bagaimana nantinya gitu. Calon pembeli pasti lari juga. Ya pasti lari juga lagi gitu. Ya sudah akhirnya mulai dari situlah itu karena mereka merasa oh kok jadi kita bohong, kita nggak mau bayar 4M, padahal kita nggak mau bayar 4M karena itu tadi transaksinya nggak mulus gitu kan, harus sama-sama clear, sama-sama enak. Sampai di Januari tiba-tiba itu mereka datang ke rumah membawa surat somasi untuk pengusiran. Nah kita jadi bingung lagi loh, kan kemarin sudah. Oke, sebelum ada pengusiran, ya, saya kan melihat beberapa foto tuh. Ada beberapa foto yang sampai ada plang. Iya, betul. Nah, itu pembangunan plang itu saat naruh plang di depan rumah itu kapan itu? Sekitar bulan
Maret kayaknya, itu di bulan Maret. Jadi dari Januari. Bulan Maret tahun? 2021. Jadi baru masih di tahun yang ini? Di tahun ini baru sama. Jadi 31 Desember karena tidak ada pembayaran, mereka menyangkanya kita yang tidak membayar, padahal kita maunya diberesin secara administrasi. 7 Januari mereka mulai datang ke rumah, ya pengusiran 7 hari, dia bilang dia jadi minta artinya kami. Selama ibu itu belum bisa bayar, artinya Betul. dalam cicilan itu udah nggak sanggup bayar lagi. Sementara dari pihak keluarga, ya kan, Bu Ance ada upaya itikat baik. Sementara dari pihak sebelah nggak ada itikat baik untuk menyambungkan ini, betul, gitu loh. betul. Supaya ada solusi bersama itu. kan dalam Betul. perjanjian yang istilahnya ada istilah perjanjian yang ada yang tidak mampu lah untuk menyelesaikan perjanjian itu. Namun dari pihak dari mereka ya pokoknya tidak ada penting bayar baiknya, aja. Ya gitu, makanya dia bilang bayar aja, tapi kita juga takut lah gitu kan. Ya sudah, ya itu surat somasi datang, ada ya balik lagi saya akhirnya menduganya ya. Belum waktu itu. Pokoknya mereka beberapa kali soalnya datang ke rumah. Jadi kita udah sempat bilang loh kita coba halau gitu ya. Kita coba halau. Ya udah dikasih waktu lagi minggu depannya lagi. Nah pada waktu itu pun kami ada upaya gitu. Setelah datang itu yang mau membayarkan si 4M ini datang ke kantornya mereka. Maksudnya mau meng-clearkan, kami bukan tidak mau bayar tapi di-clearkan gitu. Tapi sudah tidak mau menemui. Terus juga mendatangi rumah si bapak yang memberikan pinjaman tersebut, tidak mau menemui. Akhirnya ya bingung mereka sekitar 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin 1 bulan, saya lupa ya. Pokoknya di bulan Januari sampai rentang ke Maret itu mereka datang 2 kali lagi gitu ya. Ya itu tadi mau menduduki rumah. Ya kami pada waktu itu ya merasa loh ini kita nggak clear nih kan, gimana sih gitu, belum clear. Sampai akhirnya mereka memasang pelang tersebut dan kita udah coba halau, udah panggil Pak RT RW gitu. RT RW pun juga sudah coba. Sampai ada ini nggak, ada paksaan nggak, ada keributan nggak? Ya termasuk sih kalau saya mengintimidasi ya, karena kan mereka datang laki-laki, ada lumayan banyak orang gitu ya, ya seperti bawa orang ya, kayak preman-preman gitu mungkin. Ya kurang lebih oknum seperti itulah ya. Oknum, ya mereka juga bilang ada yang bawa polisi gitu ya, pokoknya seperti itulah. Sekitar 15 orang. Memang waktu awal datang cuma 3 orang. 4 orang, habis itu tapi di luarnya banyak kayak gitu ya. Lumayan itu termasuk mengintimidasi lah, termasuk kita juga kayak usir gitu. Dan sementara kan ya ibu saya perempuan ya, saya juga lumayan takut juga gitu. Ya itu sih sempat ya dorong pagar, ya kita cuma berusaha waktu itu masih bisa menghalau sampai akhirnya terakhir di Maret ya kita juga udah pasrah gitu, karena pilihan mereka ya terserah. Kalau nggak kita tinggal bareng dudukin di sini atau ibu keluar atau pasang pelang. Ya karena kami juga bingungan pada waktu itu dengan pilihan yang ada, ya kita akhirnya udah deh pasang pelang aja ya, karena ya kami kan juga nggak tahu hukum juga gitu ya Mas, maksudnya Bang. Ya kami ya udahlah gitu pasrah pada waktu itu. Akhirnya ketemu sama KPMH ini ya. Betul. Nah pada waktu itu apa yang akan disampaikan nih ketika ketemu dengan KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum, apa yang ingin disampaikan, apa harapannya, terus ya apa aduan-aduan yang ingin disampaikan, mungkin saat ini waktunya yang tepat buat ya. Jadi keluarga Bu kembali Ante. lagi mungkin itu juga ada di saat pada waktu kami bermasalah itu kebetulan kasusnya Pak Dino Patijalal kan juga lagi naik ya. Ya betul. Lagi waktu naik. deklarasi kita. Betul. Jadi kita dan makanya kami ketemu di media waktu itu mengenai KPMH gitu. Akhirnya kalau nggak salah kami ikut ada webinarnya dan kita cari alamat KPMH, kami datang gitu ya, karena kami bingung mau kemana lagi gitu. Karena secara hukum, secara uang pun kami ya kita tahu lah ya, mungkin kalau sewa lawyer dan segala macam itu kan perlu biaya atau mungkin kasus berat gitu ya. Sementara kami sendiri merasa ya kita juga udah terzolimi banget gitu. Akhirnya kami tidak ada yang ngasih advice lah istilahnya. Iya bingung, kan? karena Kalau kami memang pengacara butuh harus bayar di depan apa segala macam, setidaknya. Ya, mohon maaf kadang-kadang malah jadi memeras balik gitu. Terus terang aja nih ya Mas gitu. Sudah pernah ngalamin? Udah ada juga yang begitu, jadinya jadi kebingungan kita akhirnya. Maksud saya pernah ngalamin dalam kasus masalah Bu Ance ini? Iya pernah lah gitu, maksudnya ya kita bingung gitu, nggak diberikan advice yang benar dan malah jadi blunder lah gitu. Nah, diperes gitu ya? Ya kurang lebih seperti itu, diancam-ancam seperti itu gitu. Dan ya udah akhirnya ikut webinar KPMH, kami datang sendiri ke sini karena kami saking udah
termasuk desperate lah, kita mesti kemana ngadunya. Akhirnya datang ke sini, kita coba mengadu ke KPMH, alhamdulillah disambut dengan baik. Ya harapannya sih balik lagi sesuai moto dari KPMH sendiri, kami pokoknya berharap banyak lah, karena kan ini memang pemberantasan mafia hukum ya. Saya yakin korbannya bukan ibu saya aja gitu. Saya yakin sekali bapak ini juga memang modusnya banyak lah gitu, karena memang ada di beberapa, ya kita pernah lihat dekat rumah saya juga kalau ada nggak salah pelang. ya pernah ada ya, juga. Ada pelang yang sama. Betul, gitu ya. dan kemudian saya juga browsing ada beberapa kasus lah tentang beliau gitu. Jadi kan berarti beliau ini pemain gitu ya, kalau menurut saya. Artinya kasus Dugaan yang berbeda itu, di pelang di rumah yang berbeda itu pernah ngadu juga sama Bu Ance, atau ada komunikasi atau Bu Ance kena seperti itu? Ibu saya sih pernah mengetahui ada beberapa kasus yang serupa lah gitu, tapi memang tidak dalam ya, karena kan nggak semua orang juga pengen sharing gitu ya. Iya, betul. Gitu. Dan kalau saya sendiri pun, saya akhirnya browsing mengetahui lah si bapak ini pernah ada kasus juga dengan orang lain yang di daerah lain, ya seputar rumah lah intinya, seperti itu. Gitu. Ya mumpung sekarang kita ada di channel ini ya, Cokro TV bersama kawan-kawan kita di KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum, kira-kira apa yang akan disampaikan terhadap pemerintah, terhadap kepolisian, terhadap atau BPN, Satgas ya. yang ada saat inilah, untuk kira-kira apa keinginan, mungkin unek-unek itu bisa disampaikan sama harapan saya kepada pemerintah, Pak Jokowi, Satgas Mafia Hukum yang memang kemarin juga ya kasus Pak Dino Patijalal mencuat gitu ya. Banyak korban seperti kami gitu. Kami berharap kami diperhatikan. Banyak mafia-mafia yang menurut dugaan saya juga memakan banyak korban. Saya minta tolong banget kepada Jokowi, Kapolri, Kapolda, PPR, semuanya instansi pemerintah terkait. Mohon bantu kami, karena kami bingung mesti kemana, kami buta hukum, kami bingung, kami dizolimi. Yang mudah-mudahan sih tidak hanya kasusnya Pak Dino Patijalal saja gitu ya, karena beliau sudah ada nama, tapi saya dan ibu saya bukan siapa-siapa, rakyat biasa, rakyat kecil, kami ya hidup biasa sebagai warga negara Indonesia. Saya mohon dampingan hukum, minta kasus ini bisa dibantulah gitu, diperhatikan. Kami ingin keadilan gitu. Baiklah pemirsa, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh korban terkait kronologis, masalah, dan harapan-harapan yang bagaimana supaya masalah ini selesai. Kemudian bagaimana analisis hukumnya nanti akan disampaikan oleh Saudara Aulia Fahmi, pengacara Ibu Ance dari Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Baik pemirsa, tadi sudah sama-sama kita dengarkan bersama kronologi singkat kasus dari korban. Berikut saya sebagai pendamping hukum akan memberikan argumentasi hukum terkait penyelesaian permasalahan tersebut. Yang pertama, kami menduga ada upaya perbuatan penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP yang bunyinya adalah barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, melihat dari rangkaian peristiwanya, mulai dari menjanjikan adanya pinjaman uang 2 miliar, ada potongan, ada diskonto, ada potongan bunga, yang kemudian ditandatangani sebuah akta notaris yang ketika itu dipahami oleh Bu Ance adalah sebuah akta pinjam-meminjam, namun kemudian terjadi pengalihan sertifikat hak miliknya Ibu Ance sebagai satu rangkaian perbuatan memberikan iming-iming atau memberikan janji-janji dan tipu muslihat yang dilakukan oleh oknum tersebut agar Bu Ance menyerahkan sertifikat hak miliknya. Kemudian ada kerugian yang diderita oleh Bu Ance
saat ini, yaitu dia telah kehilangan hak kebendaannya, dia telah kehilangan hak kekayaannya secara tidak wajar. Atau apabila kemudian karena ada bukti bahwa sertifikat hak miliknya ternyata sudah diagunkan oleh si oknum ini, dan si oknum ini telah menerima uang dari pihak lain, jelas ini merupakan suatu tindak pidana penipuan. Yang kedua, analisanya, kita menduga ada perbuatan penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, dalam konteks ini, penggelapan ini melihat dari rangkaian peristiwanya yang diawali dari hubungan hukum keperdataan pinjam-meminjam dengan menyerahkan jaminan sertifikat hak milik, namun ternyata di tengah jalan terjadi peralihan dan penjaminan uang kepada pihak lain atau pihak bank yang seolah-olah barang atau sertifikat hak miliknya Bu Ance atau si korban itu adalah milik si oknum, maka peristiwa ini dapat masuk kategori perbuatan penggelapan. Kasus ini akan segera kami laporkan ke Polda Metro Jaya. Harapan kami, kasus ini menjadi atensi kepolisian Polda Metro Jaya dan Satgas Mafia Tanah untuk memproses hukum para pelaku yang terlibat di dalamnya, baik oleh si oknum itu sendiri maupun pihak-pihak terkait yang ikut membantu atau turut serta melakukan kejahatan ini. Bu Ance, seorang korban, ia adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Dia bukan pengusaha. Dia bukan orang yang memiliki pengaruh ke dalam kekuasaan. Dia adalah seorang korban dari mafia tanah dan ingin menuntut keadilan. Sebagaimana ucapan Bapak Presiden Republik Indonesia belum lama ini menyatakan hukum harus berpihak kepada korban. Terima kasih. Baiklah pemirsa, saya ingin mengingatkan kepada penonton Cokro TV untuk selalu berhati-hati ketika akan melakukan perjanjian atau pinjam-meminjam. Demi keamanan, hubungilah instansi resmi seperti bank jika ingin meminjam uang. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di Trending Case.